Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu fondasi utama dalam sistem Internet of Things, yaitu sensor dan aktuator. Jika dianalogikan, sensor adalah indera dari sistem, sedangkan aktuator adalah tangan yang melakukan aksi. Pemahaman materi ini sangat penting, karena seluruh sistem IoT, baik smart home, smart agriculture, maupun industri, berawal dari bagaimana kita membaca kondisi lingkungan dan meresponsnya secara otomatis. Perlu ditekankan bahwa materi ini adalah jembatan antara teori dan praktik. Mahasiswa tidak hanya akan memahami konsep, tetapi juga langsung mengimplementasikan sistem nyata. Hari ini fokus kita adalah memahami peran sensor, memahami peran aktuator, mengintegrasikan keduanya dalam sistem. Capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Penekanan penting yang harus dipahami. Mahasiswa tidak cukup hanya mengerti, tetapi harus bisa merangkai, bisa membaca data, bisa mengontrol perangkat. Sensor memiliki 3 fungsi utama. 1. Mendeteksi perubahan fisik. 2. Mengubah ke sinyal listrik. 3. Menjadi input sistem. Mahasiswa harus dapat memahami bahwa tanpa sensor, sistem IoT tidak memiliki data. Berikut beberapa contoh sensor. DHT11 suhu dan kelembaban. LDR cahaya. Ultrasonik jarak. Harus kita pahami bahwa setiap sensor memiliki karakteristik, jenis output, aplikasi berbeda, penjelasan aktuator dan relay. Aktuator sama dengan output sistem. Relay sangat penting karena bisa mengontrol tegangan tinggi, aman untuk microcontroller. Ada terminal dalam relay yaitu COM sama dengan common terminal, NO sama dengan normally open contact, NC sama dengan normally close contact. Dalam sistem kita gunakan alur sistem sebagai berikut. Sensor microcontroller aktuator, atau bisa dikatakan sensing processing actuating, di mana sistem ini berjalan terus-menerus dalam loop. Tujuan praktikum ini bertujuan agar mahasiswa membaca sensor real time, menampilkan data, mengontrol relay otomatis. Alat yang digunakan 32 peseta Spanyol Arduino, DHT11 LDR, relay, LED. Kita harus memastikan semua alat tersedia sebelum mulai. Berdasarkan diagram koneksi, narasi harus sangat detail. Mahasiswa, perhatikan baik-baik. Koneksi sensor DHT11, VCC 3.3V, 5V, GND, data pin 4, koneksi relay, VCC 5V, GND, in pin 2, awas jangan sampai salah atau tertukar. Jangan tertukar VCC dan GND. Pastikan kabel tidak longgar. Gunakan breadboard dengan benar. Kesalahan kecil di sini bisa menyebabkan sensor tidak terbaca, relay tidak aktif, bahkan komponen rusak. Berikut program pembacaan DHT11. DHT, begin inisialisasi. Read temperature, baca suhu. Serial, println, tampilkan. Sebelum itu kita harus sudah melakukan install library DHT. Set baud rate 115.200. Jika tidak, data tidak akan muncul. Ada dua program. Program 1, test relay. Relay on/off setiap 2 detik. Tujuan, memastikan relay berfungsi. Program 2, integrasi. Relay aktif jika suhu lebih besar dari 30 derajat Celcius. Ini adalah logika otomatisasi IoT. Kita harus pahami, if suhu lebih besar dari 30 aksi. Lakukan langkah-langkah sesuai dengan halaman ini. Langkah 1, rangkai hardware. Ikuti diagram dengan teliti. Jangan asal pasang. Langkah 2, periksa koneksi. Pastikan tidak short. Pastikan pin benar. Langkah 3, hubungkan ke PC. Gunakan kabel USB. Pastikan port terdeteksi. Langkah 4, upload program. Pilih board yang benar. Pilih port yang benar. Langkah 5, serial monitor. Set baud 115.200. Amati data. Langkah 6, uji relay.
Panaskan sensor, misal pakai tangan. Lihat respon relay. Ini merupakan indikator keberhasilan. Mahasiswa berhasil jika data muncul, data berubah, relay bekerja, kesalahan umum, wiring salah, library belum install, pin tidak sesuai. Kesimpulan dari konsep utama, sensor input, microcontroller proses, aktuator output, ketiganya membentuk sistem otomatis. Setelah ini lakukan tugas bukan hanya coding, tetapi memahami logika, mengembangkan sistem, menganalisis hasil. Sekali lagi, sensor memberi mata, aktuator memberi tangan, dan microcontroller adalah otaknya. Ini adalah inti dari IoT. Demikian materi perkuliahan hari ini mengenai sensor dan aktuator dalam sistem IoT serta implementasi praktikum pembacaan sensor dan kontrol relay. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh mahasiswa. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem IoT yang lebih kompleks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.